Hai, semangat pagi. Selamat datang lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan tok tok alias bicara-bicara tentang penundaan. Ayo, siapa di antara kamu yang seneng banget nunda-nunda kerjaan? Misalnya nih, sebentar lagi atau 1 jam lagi saya harus ada di mana gitu. Mandinya nanti aja lah gitu. Ininya begini aja lah. Nanti tunda terus sampai akhirnya datang ke tempat itu sudah terlambat. Ayo, siapa yang kayak begitu? Nah, pasti banyak kan? Ya, saya mau kasih tahu nih, gimana caranya supaya kamu bisa benar-benar berhenti melakukan penundaan atau procrastination bahasa Inggrisnya. Ya, ada 7 langkah untuk melawan supaya kamu bisa benar-benar berhenti menunda, gitu maksud saya. Mau tahu gimana caranya? Nih ya, saya bacain dari artikel yang baru saja saya dapetin ya. 7 langkah untuk beneran bisa berhenti menunda. Oke. Langkah pertama, ngobrol sama diri kamu sendiri. Ya, tanya dulu nih, kamu yang mana? Tipe 1 atau tipe 2? Tipe 1 adalah hanya menerima fakta bahwa kamu suka menunda. Artinya, oh iya, saya memang suka nunda. Titik. Ya, atau yang kedua, beneran muak sama menunda dan pingin jadi lebih baik. Ayo coba ditanya dulu ke dalam hatinya, kamu yang mana? Kalau kamu belum yang nomor 2, ya udah, nggak perlu lanjut nonton konten saya hari ini. Ya, kamu tetap menjadi orang yang suka menunda-nunda saja kalau begitu. Ya, tapi kalau kamu adalah orang yang nomor 2 tadi, yang beneran muak sama menunda-nunda dan ingin menjadi lebih baik, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah gali sumber masalahnya. Ya, kenapa sih alasan yang paling umum dalam menunda-nunda sesuatu itu apa? Yang pertama adalah perfeksionis. Ya, misalnya nih, kamu punya tugas untuk menggambar apalah gitu ya. Saya nanti aja menggambarnya deh karena saya belum punya cat airnya misalnya. Mau beli tapi hujan. Nanti aja deh gitu misalnya ya. Pokoknya kalau kamu adalah orang yang perfeksionis, yang apa-apa maunya sempurna, tidak boleh tidak sempurna. Ya. Yang kedua adalah rasa takut gagal atau rasa takut ditolak. Gimana maksudnya? Rasa takut gagal. Nanti kalau misalnya saya mau menggambar itu tapi saya tiba-tiba salah ngegarisnya, gimana ya? Nanti gagal gimana dong? Ya, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, alasan menunda yang paling umum adalah rasa bosan. Tugas kok itu terus sih, bosen. Emang nggak ada tugas yang lain? Ya, terus alasan menunda paling umum yang keempat adalah tidak adanya rencana yang jelas. Ya, kamu punya tugas, tapi kamu nggak punya rencana untuk mengerjakan tugas itu. Tapi rencana kamu adalah, oke, nanti saya pulang ini ke rumah, saya akan main game, saya akan begini begitu, saya akan ke rumah teman dan lain-lain, saya makan bakso dan lain-lain sebagainya. Jadi kamu tidak punya rencana yang jelas kapan mau melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Ya. Dan alasan kelima yang untuk menunda paling umum adalah tubuh atau mental terlalu capek. Gitu. Iya sih ada tugas, tapi badanku capek banget. Karena aku hari ini berangkat dari pagi banget sampai malam. Atau mungkin badannya tidak capek tapi mentalnya yang capek. Kok tugas begini amat ya, nanti aku nih bagaimana segala macam. Dan itu semua adalah alasan yang paling umum seseorang menunda-nunda sebuah pekerjaan. Ya, jadi sebelum melaksanakan atau sebelum cari tahu
apa sumber masalahnya, kamu harus cari solusi yang sesuai dengan sumber masalah yang tadi saya sebutkan. Oke. Lalu step ketiga adalah eliminasi distraksi. Hilangkan semua yang menghambat. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat lingkungan kerjamu seproduktif dan seoptimal mungkin. Jadi, selama bekerja, jauh-jauhin dulu deh. Jauh-jauhin dulu ada 5. Ada 5 yang harus kita jauh-jauhin. Yang pertama adalah game atau sosial media. Ya, stop scrolling, stop main-main game. Kalau gamenya ada di handphone, kalau sosmednya ada di handphone, dan kamu tidak membutuhkan handphone itu untuk mengerjakan tugas, pegang handphonenya, jauhin, taruh di meja makan, taruh di mana yang kamu tidak bisa menjangkaunya. Ya. Yang kedua adalah jauhin temen ngobrol, gosip atau julid. Ya, bilang sama orang itu, kalau misalnya orang itu datang atau orang itu telepon, bilang aja langsung, jujur aja, maaf ya, gue harus mengerjakan tugas, nanti aja kita ngobrolnya ya kalau saya sudah selesai, atau besok deh saya telepon lagi. Ya. Terus yang harus dijauhi nomor 3 adalah marketplace atau tempat belanja. Aku mau mengerjakan tugas menggambar hari ini, aku butuh cat air. Aku cari dulu cat airnya di marketplace, toko hijau, toko orange, toko biru dan lain-lain. Lama-lama scrolling marketplace-nya itu sampai berjam-jam, sampai 2-3 jam, dan tugasnya malah tidak terselesaikan dengan baik. Ya, jadi benar tadi tuh, sebelum melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, itu handphonenya jauhin dulu, saudara-saudara. Ya, jangan dekat-dekat. Terus yang keempat adalah jauhi berita. Ya, berita apapun, mau dari nonton TV, mau dari YouTube, mau dari sosial media, jauhi benar-benar. Ya, yang kelima adalah teriakan emak. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah daripada nanti saya lagi ngerjain tugas terus si emak atau si ibu saya ini teriak-teriak, itu tolong disapu dulu, ini tolong diinin dulu. Kamu sebelumnya bilang dulu sama ibunya, ibu, mama, umi dan lain-lain, bagaimana panggilan kamu ke ibu kamu. Mohon maaf, saya harus mengerjakan tugas. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tolong tunggu ya sampai saya keluar kamar. Itu artinya saya sudah selesai. Dan kalau ibu ada apa-apa, kalau saya sudah keluar kamar, insya Allah akan saya bantu. Gitu ya. Kalau kita sudah menjauhi yang tadi itu, kita masuk ke step keempat, yaitu bangun kebiasaan produktif. Berkomitmenlah untuk membangun kebiasaan-kebiasaan ini. Nomor 1, olahraga 20 menit setiap pagi. Kalau bangun pagi, udah sholat subuh, tapi jam ngantor, jam kerja, jam sekolah masih lama, jangan tidur lagi. Olahraga aja. Ya, cuma 20 menit kok. Olahraganya juga bukan yang aerobik yang gimana-gimana gitu. Ya, olahraganya gampang. Sit up misalnya. Terus push up atau lari-lari kecil di di kamar atau di dalam rumah, ya. Gampang kok insya Allah kalau dikerjain. Ya. Yang kedua, komitmen untuk membangun kebiasaan itu adalah tidur 7-8 jam sehari. Ayo, siapa di sini yang masih hobi begadang? Ngapain begadang? Ya, lebih baik kamu tidur lebih cepat sehingga nanti kamu bisa bangun juga lebih cepat lagi. Ya. Yang ketiga adalah kurangi konsumsi gula. Kenapa harus kurangi konsumsi gula? Karena gula itu
Nggak tahu ya kalau di tempat orang lain ya. Tapi kalau menurut saya gula itu bikin saya males. Bukan jadi males, bikin saya jadi susah bergerak, males bergerak gitu. Ya. Jadi sejauh mungkin kurangi konsumsi gula. Kalau mau pakai gula boleh, tapi secukupnya aja. Ya. Yang keempat adalah meditasi 10 menit per hari. Untuk teman-teman yang muslim seperti saya, meditasi itu bisa juga adalah bentuk kita sholat. Ya, usahakan sholat di awal waktu dan jangan sampai bolong sholatnya ya. Karena itu juga kebiasaan-kebiasaan itu membangun kita untuk tidak malas gitu loh, untuk tidak menunda-nunda lagi. Jadi begitu ada azan, wah azan nih saya harus sholat. Nah, jadi tidak ada lagi penundaan di situ. Oke, yang kelima adalah mandi air dingin. Ya, kenapa harus mandi air dingin? Karena air dingin itu begitu sampai di kepala dan badan kita itu menyegarkan badan. Ya sih, ada beberapa teman-teman yang selalu atau sudah terbiasa dengan mandi air panas. Ya, nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali deh coba untuk mandi air dingin. Dan rasakan bedanya di hati kamu dan di kepala kamu. Kamu pasti akan menjadi lebih semangat dan lebih berenergi lagi. Ya. Oke, setelah itu kita masuk ke step kelima, yaitu jangan kelamaan dipikir. Saat ada yang harus kamu kerjakan, berikan batas waktu 5 detik untuk segera memulai hal tersebut. Hitung 5, 4, 3, 2, 1, jeng-jreng, langsung mulai. Ya, jadi nggak perlu lama-lama. Cuma maksimal 5 detik sebelum kamu melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Kenapa harus 5 detik? Karena kalau lebih dari itu, otakmu yang kreatif akan berhasil menciptakan alasan-alasan keren untuk menunda-nunda lagi. Ya kan? Nggak mau kan nunda-nunda terus kan? Nah iya, makanya 5 detik aja. Ya. Selanjutnya adalah step ke-6. Mulai dari hal kecil. Mulai dari nulis 1 paragraf aja dulu. Mulai dari beresin 1 nomor PR aja dulu. Mulai dari baca buku 1 halaman aja dulu. Ya, buatlah kata memulai menjadi sesuatu yang terasa mudah. Oke? Bangun momentum. Jadi kalau misalnya kamu dikasih tugas 10 gitu ya, 10 soal gitu ya. Aduh, gimana nih caranya ngerjain? Ya udah, kerjain aja dulu. Nomor 1 aja dulu. Nanti nomor 1 dikerjakan, sudah selesai. Coba 1 lagi nomor 2. Nomor 2 dikerjakan. Nanti kamu akan menjadi makin semangat dan makin semangat. Itu namanya adalah kita membangun momentum. Ya, jadi makin semangat kita kerjain soal selanjutnya, lebih semangat lagi kita kerjain soal selanjutnya, dan pasti kita tidak akan sadar bahwa kita sedang mengerjakan soal terakhir. Oke? Terus udah gitu, yang ke-6 mana ya? Yang ke-7, maaf. Step ke-7 adalah istirahat. Ingat, kita adalah manusia, bukan robot. Jadi bekerjalah selayaknya manusia. Setelah berhasil menyelesaikan 1 pekerjaan, berikan hadiah kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak. Ya, misalnya PR-ku sudah selesai sampai nomor 10. Aku akan memberikan reward kepada diriku sendiri, yaitu aku akan ngemil. Gitu misalnya. Ya. Yang harus diingat adalah disiplin itu harus, tapi tetaplah realistis. Gitu ya. Jadi ingat nih, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan, setiap kali kamu mager, coba lihat semut.
badannya kecil, tapi motivasinya sebesar gajah. Kita bangun pagi, main HP, mereka sudah sibuk cari makan. Kita manusia, makhluk yang lebih sempurna. Harusnya bisa jadi contoh buat semut. Tapi seringkali kok terbalik ya? Mohon maaf, maksudnya itu bukan kesimpulan, tapi itu adalah perumpamaan yang harus diingat di dalam otak kamu ya. Kita manusia yang jauh lebih sempurna dari semut, tapi kalau semut yang kecil gitu jauh lebih rajin dari kita ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan sharing saya atau tok-tok saya kali ini bermanfaat untuk kamu ya. Kita ketemu lagi di dalam Dorina Tok-Tok berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.